Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya dan undangan ibu saya. Saya cuma sedikit sebagai pengamat nggak banyak bercerita. Ya. Saya juga bawa slide kan. Saya sangat respect sekali kepada semua pembicara, terutama masukan dari Pak Mustika. Jadi saya appreciate very much Pak. Ya aturan-aturan, undang-undang semua yang membuat Carut Marut. Oleh karena itu saya yang pertama-tama saya sampaikan kepada Presiden yang akan datang adalah bahwa problem kita itu cuma dua, yaitu masalah institusi atau suprastruktur dan manpower. Ini yang harus kita benahi pertama-tama. Jadi seperti Pak Mustika bilang tadi, saya sangat setuju. Nah, terkait dengan masalah energi, saya juga pernah jadi pemain Pak dan menjadi korban. Saya membangun PLTBM 10 MW di Kapas. Dan pada waktu itu saya mendapat RUPTL pada saat Menteri SDM-nya adalah Sudirman Said. Nah, saya tidak lihat HPP saya masuk ke Kapuas itu berdasarkan RUPTL, ya, jadi sangat sah ya. Nah pada waktu itu PPA yang berlaku adalah 17,55 sen per kWh. Maka saya lakukan visibility study, line clearing, all the licenses segala macam. Tiba-tiba menterinya diganti Pak dengan Yonan. Dan Pak Yonan juga tiba-tiba mengganti dari 17,55 sen menjadi 7,59 sen. I became the victim sebab BPP saya jauh di atas PPA. Dan ini masalah regulation, changing regulation every day, yang kita nggak akan bisa attract foreign investment. Ya, itu juga salah satu program kita yang sangat besar yang harus saya bilang kepada pemerintah yang akan datang, we have to put a special attention to that. Ya, regulation must not change every single day. Ya kan, itu yang pertama. Dan di sini saya cuma membawakan satu tema lain yang sebetulnya tidak terlalu ikut terkait dengan apa pindah apa, tapi something new, yaitu saat ini saya termasuk one of the members dari Dewan Pakar yang mendirikan apa yang namanya bapak-bapak mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar istilah BP3I ya. Badan Pengendalian Pengelolaan dan Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon. Yang salah satunya memang ada di dalam janji Pilpres dari 05, yaitu naskah kita ya, di mana dicantumkan salah satunya itu adalah ekonomi hijau ya. Nah di sini BP3I tidak lain singkatnya, tidak lain adalah akibat adanya komitmen kita di dalam global ekonomi ya mengenai emisi karbon yang pertama, dan yang kedua juga mengenai aturan tata niaga perdagangan karbon di dalam negeri kita, bapak-bapaknya. Di sini BP3I jelas sangat dibutuhkan, dan intinya sebetulnya BP3I tidak lain adalah semacam super body yang akan mengakomodasi semua peraturan di setiap kementerian dibawa ke dalam satu baskom ya yang namanya BP3I. Jadi kemungkinan besar ya kita badan ini akan menjadi satu badan yang mendapat delegasi daripada kementerian-kementerian terkait dengan emisi karbon, sehingga orang bisa mendapatkan satu poin atau satu entry point di mana mereka tidak get lost in the data once they deal with it. Ya, jadi BP3 ini mungkin akan diketuk palunya setelah pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden, new elect presiden 20 Oktober yang akan datang, kira-kira 1 bulan lagi ya. Nah selanjutnya kalau kita lihat next part. Ya kita lihat juga di sini kita memang harus ya melakukan suatu ya at least ya kita punya komitmen di Paris Agreement ya bahwa kita akan melakukan apa yang namanya NDC ya, National Determined Contribution, karena kontribusi kita tentang emisi karbon itu termasuk one of the biggest ya, 2,sekian persen ya, walaupun jauh di bawah dari Cina dan India yang 7,sekian persen. Dan ini kita lihat juga kita memang udah mempunyai kewajiban ya yang disebut NDC tadi, Paris Agreement. Jadi kita mau nggak mau harus memang komit sudah gitu kan. Dan yang kedua juga kalau kita lihat memang emisi yang sangat luar biasa ini udah nggak sehat lagi ya Pak ya. Ya kalau kita lihat udara di Jakarta aja setiap pagi, walaupun saya sering juga sih melihat teman-teman sering lari di GBK tiap pagi, saya bilang it's not healthy at all ya kalau melihat udaranya ya. Nah baru-baru ini yang muncul Pak ya, saya pergi ke Ambon itu jauh di sana ya,
ke kampung halaman, cuma 1 minggu di sana terserang paru-parunya Pak, kena udara kotor. Sampai akhirnya mau pulang ke Jakarta, 1 hari sebelumnya masuk rumah sakit Cilegon. Cuma simpel karena udara yang very polluted, ya kan? Dan yang ketiga, yang saya kritik keras adalah kebijakan hilirisasi yang sangat luar biasa kacau. Ya, ini luar biasa kalau Mbak pergi ke Sulawesi sana ya, dengan adanya smelter nikel dari Cina dan segala macam. Itu dari awal saya bilang, this is very stupid and you must not do it. Proyek modalnya salah. Dan sekarang kita lihat Pak, kalau mobil itu dalam finalis Pak, ya begitu kotornya lingkungan, ya. Dan bagi Cina sebetulnya simpel Pak, oh dia were happy. Pada waktu Undang-Undang Nomor 4 2009 keluar, saya bilang kepada teman saya, kebetulan waktu itu bekas Menteri Keuangan, saya bilang, you know this is garbage in, garbage out. Bapak dilarang ekspor raw mineral, tapi ekosistemnya bertahan. Dan saya pada waktu itu langsung ke Bapak Kendari, dan saya foto-foto dari Kendari, saya ke Konawe, saya ke Bombana, saya perangkat Kabaina, tutup semua Pak, menunggu smelter datang. Ya, ini saya bilang again, the problem is manpower and infrastructure. Ya, you make undang-undang garbage, you make regulation changing undang garbage. Ya, yang jadi korban adalah rakyat. Ya, nah terkait dengan masalah industrialisasi dan hilirisasi yang amburadul seperti Sulawesi Tenggara Pak, yang kemungkinan pemakaian listriknya akan 4 kali lipat luas. Ya, kalau melihat kita 5 year overtime pernah. Nah, oleh karena itu kita dirikan namanya Badan atau BP3I dan TNK. Next slide. Dan kita lihat di sini juga ya angka-angkanya ya Pak ya, saya nggak perlu panjang lagi, saya data ini udah umum, ada di koran-koran ya, sektor apa saja yang mengeluarkan emisi yang paling banyak ya, dan selebihnya disediakannya pun kita lihat bahwa di sini ada urgensi dalam membentuk badan karbon atau badan karbon nasional ya terkait dengan masalah trading karbon. Sebab apa? Kembali lagi, ini juga dengan aturan-aturan yang tidak jelas ya, kita juga tidak sangat sulit sekali untuk menggunakan apa yang namanya carbon tax. Sehingga walaupun ada bursa karbon di sini, kan ada bursanya ya bursa karbonnya, ya saya lihat tidak ada pemainnya Pak. Ya, karena kalau nggak ada cap, nggak ada emission cap, nggak ada tax, apa mau beli karbon? Ya, karbon kredit ya. Jadi ini pun membuat kita menjadi sangat concern sekali, ya kan? Next, Bu. Next slide, ya. Nah ini jadi yang paling penting adalah mengatur adanya badan ini, mengatur pemenuhan NDC Indonesia ya sesuai dengan Paris Agreement dan mengatur perdagangan karbon. Di samping itu, kalau ini adalah badan pengatur ya Bu ya, jadi yang mengatur ya, yang akan mengakomodasi semua aturan-aturan yang ada di tiap kementerian masuk di dalam ke dalam satu baskom ya. Sebanyak berapa? Di samping itu ada yang namakan SPV. Kita juga mendirikan SPV-nya ya Pak ya, atau lebih tepat kalau disebut SMV, Special Mission Vehicle. Kalau BP3I adalah regulatornya, SPV-nya nanti atau SMV-nya nanti adalah operatornya. Singkatnya, kita menggunakan SPV ini atau SMV ini semacam green fund. Ya, jadi green fund ini kita butuhkan untuk kembali melakukan misalnya reforestasi, ya, project development of ecosystem, ya, seperti mangrove, ya, seperti misalnya ya tadi lah katakan ya FOLU lah singkatnya, forest and other land uses ya. Ini kita perlu sekali ya, karena kembali lagi kalau dalam skala global ekonomi sekarang kita nggak bisa compete dengan siapapun juga. Manufacturing kita declining ya, kemarin ada isu bahwa middle class kita katanya turun ya, atas kita lihat juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita juga terseok-seok di 5%, mungkin 4,9%,
sulit keluar dari middle income trap, ya. Lantas agraria, sektor pertanian kita juga sama sekali nggak bisa diharapkan. Maka bagi saya bilang kita harus mencari satu model pembangunan yang baru, ya, dan berdasarkan comparative advantage kita sebagai negara di Katulistiwa, dan kebetulan kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Jadi saya bilang shifting paradigm of economic development is tidak salah. Why? Dan saya yakin dengan ekonomi hijau kita bisa jualan, ya, carbon credit, ya, termasuk di luar negeri terutama yang mereka sekarang sangat tight sekali. Singapura setahu saya akan menggunakan carbon tax tahun 2026 nanti sebesar $45 per ton kabarnya, ya. Dan kita, menurut saya sih saatnya untuk shifting paradigm. Once this comes out of the ground, kalau menurut saya, misalnya tadi saya katakan kita punya SPV, yaitu project developer. Seandainya kita bisa membangun kembali ekosistem, kita mempekerjakan rakyat, ya, di dalamnya. Kalau saya misalnya membangun mangrove atau membangun hutan kembali, saya harus pekerjakan rakyat terus. Dan sudah banyak proyek seperti ini oleh swasta dilakukan. Mereka bisa membayar gaji rakyat 2-3 kali UMR. Dan they are still making money. Dan ini yang saya harapkan menjadi suatu paradigma baru di dalam membangun ekonomi kita. Kita nggak bisa expect we can compete with China dalam manufacturing, ya. Ini kita nggak bisa expect bahwa sektor agraria kita akan ini. Buktinya gula aja kita impor, jagung kita impor, beras kita impor. You can't expect anything. Jadi saya bilang we have to shift our paradigm of development ke ekonomi hijau, karena menurut saya itulah comparative advantage kita. Saya rasa sekian, sampai terima kasih.